wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 dan saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait pengertian filsafat. Pasti kita banyak bertanya-tanya, apa sih pengertian filsafat? Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu gagasan yang penuh kebijaksanaan dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan proses perenungan atau pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa filsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya, bersifat kritis, atau membahas sesuatu dari segala aspeknya, bersifat universal atau menyeluruh dan tersusun secara sistematis. Yang berikutnya, objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah suatu hal yang dijadikan sasaran atau bahan pemikiran dan suatu hal yang diselidiki dan dipelajari. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, misalnya manusia, tumbuhan, dan batu, ataupun hal-hal yang abstrak, misalnya ide-ide, nilai-nilai, dan keagamaan. Sedangkan objek formal adalah cara pandang yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakan. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberikan keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakan dari bidang yang lainnya. C. Sebab munculnya filsafat. Munculnya filsafat dikarenakan ada sebabnya dengan cerita menghayal atau tahayul. Sebab munculnya filsafat dapat dikatakan sebagai bahan pertanyaan manusia pada zaman modern. Jadi, sebab munculnya dalam kehidupan manusia menjadi bahan pertanyaan yang harus dijawab dengan jelas dan secara objektif. D. Karakteristik berpikir filsafat. Yang pertama, karakteristik cara berpikir filsafat menurut Latif, yaitu 1. Bersifat menyeluruh. Maksudnya, seorang ilmuwan tidak akan pernah puas jika hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri. 2. Bersifat mendasar. Maksudnya, sifat yang tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu benar. 3. Bersifat spekulatif. Maksudnya, menyusun sebuah lingkaran dan menentukan titik awal sebuah lingkaran yang sekaligus menjadi titik. Yang kedua, yaitu menurut Ahmadi, yaitu 1. Harus sistematis. Pemikiran yang sistematis ini dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis adalah masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. 2. Harus konsepsional. Secara umum, konsepsional berkaitan dengan ide atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan nilainya. 3. Harus koheren, yang artinya unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lainnya. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logis. 4. Harus rasional, yaitu unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis. 5. Harus sinoptik, yaitu pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam keadaan kebersamaan secara integral. 6. Harus mengarah kepada pandangan dunia. Saya Ahmad Zakaria dari kelompok 1 Ilmu Filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempelajari filsafat ilmu. Mempelajari filsafat ilmu dapat memberikan manfaat, antara lain yaitu yang pertama,
sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua, merupakan metode untuk merefleksi, menguji, mengkritisi, dan memberikan asumsi keilmuan. Yang ketiga, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Adapun manfaat lain mengkaji filsafat ilmu, antara lain yang pertama, tidak terjebak dalam budaya arogansi intelektual. Yang kedua, kritis terhadap aktivitas ilmu atau keilmuan. Yang ketiga, merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode ilmu terus-menerus sehingga ilmuwan tetap bermain dalam koridor yang benar. Yang keempat, mempertanggungjawabkan metode keilmuan secara logis rasional. Yang kelima, memecahkan masalah keilmuan secara cerdas dan valid. Yang terakhir, berpikir sintetis aplikatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.